air bah menutupi bumi sampai 15 hasta di atas gunung. Kemudian surut. Air tersebut surut larinya kemana, Pendeta? Ya, silakan Pendeta. Ya, terima kasih. Jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan ini dari segi sains, sebab mereka yang datang dari sudut pandang sains bisa memberikan jawaban-jawaban secara saintifik kemana air itu, sehingga ada air kok tiba-tiba, akhirnya bukan tiba-tiba, ada air yang banyak kok bisa menjadi kering. Saya hanya akan menjawab ini dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sebelumnya terima kasih Saudara Juarto Chandra untuk pertanyaannya. Kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 mengatakan, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Jadi bukan hanya hujan, tetapi sumber-sumber air samudera raya terbelah, lalu kemudian air itu keluar dengan begitu hebatnya. Ayat yang ke-12 mengatakan, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Cukup lama hujan itu datang. Lalu ayat yang ke-17 mengatakan 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi, air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Jadi oleh karena adanya hujan non-stop 40 hari pada saat itu, lalu kemudian dikatakan bahwa terbelahlah segala mata air samudera raya yang dahsyat, terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkan dari atas, kemudian ditambah lagi dari bawah, air itu datang. Sebab kita tahu pada waktu Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Ia memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Sekarang itu kata Kejadian 1. Sekarang air yang di atas dicurahkan, air yang di bawah terbuka, dan selama 40 hari itu terjadi, maka bumi ini pun tertutup. Dan berapa lama air itu menguasai bumi? Ayat yang ke-24 pasal yang ke-7. Berkuasalah air itu, air yang diakibatkan oleh 40 hari tercurahnya dan terbukanya sumber mata air. Berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. 150 hari lamanya. Lalu sekarang kita baca di ayat pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Jadi pasal 8 ayat yang kedua ini kebalikan dari pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Kalau di pasal 7 ayat 11 mengatakan hujan turun dengan lebat, lalu kemudian semua mata air terbuka, ya. Dalam pasal 8 ayat yang kedua hujan berhenti, lalu kemudian tingkap-tingkap langit itu ditutup, lalu kemudian mata-mata air samudera raya ditutup. Tetapi sekalipun sudah ditutup, setelah terjadinya hujan lebat itu, maka selama 150 hari atau kurang lebih 5 bulan, air itu menguasai bumi. Cukup lama air itu menguasai bumi. Lalu ayat yang ketiga, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Artinya surutnya pun tidak tiba-tiba, tetapi perlahan-lahan. Akibat hujan dan tercurahnya air selama 40 hari, air itu menguasai bumi 5 bulan. Setelah itu barulah kemudian terlihat bukti bahwa air itu mulai surut. Lalu ayat yang keempat, ayat yang ketiga, dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari.
Ya, jadi konsisten. Setelah 150 hari barulah air itu mulai berkurang. Bukan habis, tapi berkurang. Ini rupanya proses yang panjang ini. Kita akan ikuti ayat yang keempat. Dan dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, bandingkan dengan pasal 7 ayat yang ke-11 yang mengatakan bulan yang kedua hari ke-17, lalu kemudian pasal 8 ayat yang ke-4 mengatakan bulan yang ke-7 hari yang ke-17, maka ini betul-betul 5 bulan atau 150 hari. Apa yang terjadi pada saat air itu surut setelah 5 bulan? Ayat yang pasal 8 ayat yang ke-4 mengatakan, terkandaslah Bahtera itu pada pegunungan Ararat. Tapi pada waktu Bahtera itu kandas, itu masih kelihatan air di mana-mana. Nuh tidak bisa langsung turun setelah 150 hari karena kapal itu hanya baru kandas. Perhatikan ayat yang kelima. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Tadi kapal itu kandas, Bahtera itu kandas pada bulan yang ke-7. Lalu kemudian masih membutuhkan waktu 3 bulan karena masuk kepada bulan yang ke-10 air itu makin berkurang. Jadi ini tidak berkurang dengan begitu saja. Pelan-pelan. Lalu coba kita baca di dalam ayat yang ke-14, pasal yang ke-8 ayat 14. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Ini kapan ini? Baca ayat yang ke-13. Harusnya baca ayat yang ke-13 ya. Dalam tahun ke-601. Ini maksudnya pada waktu Nuh berusia 601 tahun. Kenapa? Kita bandingkan dengan pasal yang ke-7 ayat 11. Pada waktu Nuh berumur 600 tahun pada bulan yang kedua. Lalu pasal 8 ayat 13. Dalam tahun ke-601, artinya Nuh berulang tahun, dia 1 tahun dia di dalam Bahtera. Lalu kapan itu? Ayat yang ke-14, bulan yang kedua, sama juga bulan yang kedua ya. Jadi 1 tahun kemudian, hari yang ke-27, barulah kemudian bumi itu kering. Bayangkan, hujan 40 hari mengakibatkan bumi tertutup 150 hari. Lalu setelah 150 hari Bahtera kandas, air mulai berkurang, bulan yang ke-10 makin berkurang, tetapi tidak hanya sampai situ, tunggu lagi bulan ke-11, bulan ke-12, masuk lagi bulan pertama, bulan yang kedua tahun berikutnya, barulah katanya bumi itu kering dalam keadaan yang sudah betul-betul berbeda dengan bumi yang sebelumnya. Jadi kemana itu air? Saya percaya para saintis bisa menerangkan. Kalau Alkitab menyediakan data-datanya bahwa setelah 40 hari semua hujan berhenti, lalu kemudian Samudra Raya punya sumber air tertutup, maka dalam proses hampir 11 bulan itu kita bisa bayangkan bagaimana secara alami pun air itu bisa kemudian menjadi kering. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Terima kasih. Lalu setelah itu saya mau sampaikan, terjadi sering hujan. Sebab sebelum air bah tidak ada hujan. Setelah air bah maka sudah ada hujan. Sampai sekarang ini hujan di mana-mana. Di beberapa negara hujan berhari-hari, sampai banjir, tanah longsor, dan seterusnya, sebagainya. Para ilmuwan bisa menerangkan, mungkin air itu banyak disimpan di dalam bumi, banyak juga yang disimpan di atas melalui hujan dengan proses alam, di mana ada penguapan, lalu terjadi awan dan lain sebagainya. Biarlah nanti secara ilmu pengetahuan mereka yang punya pengetahuan di situ yang bisa menerangkannya. Tapi Alkitab memberikan cukup bukti yang sangat masuk akal. Terima kasih.